Baik. Ya, saya ucapkan selamat malam sekali lagi kepada semua peserta dari kelas eksegesis Kitab Wahyu yang sudah bergabung bersama dengan saya, dengan kita semua dalam kelas kita pada uh, malam hari ini. Dan kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita akan Kitab Wahyu. Semoga semuanya dalam kondisi baik dan siap untuk belajar firman Tuhan. Ini adalah diktat kita, ya, walaupun kebanyakan pembahasan tidak ada di diktat, karena diktat hanya memberikan kerangka. Namun ya, kita tetap bisa melihat secara garis besar apa yang menjadi kerangka di sini. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih bahwa kami punya kesempatan, kesehatan untuk bisa belajar pada malam hari ini, belajar dari firman-Mu. Engkau yang kiranya tolong supaya kami dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Kemarin kita sudah sampai kepada pasal 8, kita sudah selesai pasal 8. Dan sedikit mengulang bahwa ini hal yang sangat penting sekali. Ayat kunci adalah pasal 1 ayat 19, jadi apa yang telah dilihat, apa yang terjadi sekarang, kemudian apa yang akan terjadi sesudah ini. Dan di pasal 4 di situ ada semacam gambaran tentang rapture, di mana Yohanes dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke atas, ya, dipanggil oleh Tuhan dengan suara yang seperti sangkakala. Dan kita tahu bahwa pada saat rapture nanti akan berbunyi sangkakala. Dan kemudian kita lihat lagi apa yang terjadi setelah rapture. Maka tidak lama kemudian dunia akan masuk ke dalam masa yang disebut sebagai masa tribulation. Nah, sebelum itu Yohanes dikasih lihat penglihatan di sorga. Dan di sorga, di situ dia bertemu dengan Tuhan. Ya, dia melihat Tuhan. Dia melihat Allah Bapa di atas tatanya. Jadi pasal 4 dan pasal 5 menggambarkan sorga. Dan di situ ada Allah Tritunggal, ada Allah Bapa, ada Roh Kudus yang digambarkan seperti 7 suluh. Dan kemudian Yesus Kristus sebagai anak domba di situ ya, yang muncul belakangan untuk menerima gulungan, ya, gulungan yang bermeteraikan 7. Dan kita sudah bahas bahwa gulungan itu berisikan program Tuhan untuk dunia ini. Ya, dan sebelum program Tuhan untuk dunia ini bisa berlanjut, ingat bahwa program Tuhan untuk dunia ini sempat seolah-olah dikacaukan oleh dosa. Jadi, waktu Tuhan ciptakan dunia, Tuhan taruh Adam untuk menguasai dunia ini, untuk menjadi penguasanya, menjadi rajanya lah boleh dibilang, dan menguasai dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi Adam gagal, dan Adam bukan memuliakan Tuhan, dia jatuh dalam dosa, dia malah memberontak kepada Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian berarti bahwa rencana Tuhan sudah gagal? Ya, tentu tidak. Ya, tentu tidak. Tuhan mengadakan penebusan dan lain sebagainya. Dan akhirnya Tuhan akan melalui Yesus Kristus, yaitu Adam kedua, akan menggenapi maksud dan tujuan Tuhan di dalam penciptaan dunia ini, di mana Yesus Kristus akan memperlihatkan bagaimana seorang manusia yang tak berdosa, seorang manusia yang punya hubungan yang sempurna dengan Allah Bapa, dengan Tuhan, akan akan menguasai dan menjalankan kepemerintahan atas dunia ini dengan sebaik-baiknya.
Oke, jadi itu adalah programnya, dan program itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu akan terjadi di masa kerajaan 1000 tahun tentunya ya, di mana Yesus Kristus memerintah di dunia. Tapi program itu tidak bisa dilaksanakan sebelum meterai-meterai dibuka. Oleh karena itu, dibukalah meterai-meterai, ya, dan dengan dibukanya meterai-meterai, berarti kita masuk ke dalam masa tribulation sini. Dan ada 7 meterai, 7 meterai, 6 meterai itu digambarkan. Apa itu 6 meterai? Yaitu sedikit mengulang ya, itu di pasal 6. Ya, di pasal 6 ada 6 meterai. Oh, kemarin saya ada kasih lihat gambar ini. Coba saya kasih lihat lagi. Oke. Oke, ya. Jadi ya, kita melihat di sini ada 6 meterai ya. Dan meterai pertama ini perlu dikecilkan nggak gambarnya? Sebentar. Kelihatan nggak ini ya? Meterai pertama adalah kuda putih. Munculnya kuda putih, jadi itu menggambarkan munculnya antikristus. Kemudian kuda kedua adalah kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning, menggambarkan perang, kelaparan, dan kematian di sini. Kemudian dalam yang kelima itu ada penganiayaan para martir, ada banyak jiwa-jiwa yang telah mati martir dilihat oleh Yohanes di bawah mesbah. Kemudian ada gempa bumi, matahari yang gelap, yaitu meterai ke-6. Nah, meterai ke-7 apa? Nah, ini ada sedikit kita singgung. Meterai ke-7 apa? Dan meterai ke-7 dikatakan di situ di pasal 8 ya, sunyi senyap di sorga selama setengah jam. Tapi bukan hanya itu saja isi dari meterai ke-7. Ya, melainkan isi dari meterai ke-7 adalah ke-7 sangkakala. Ya, jadi ke-7 sangkakala sebenarnya adalah bagian dari meterai ke-7. Jadi banyak orang salah di sini, ya, terutama yang memakai pendekatan. Masih ingat ya, untuk mempelajari kitab Wahyu ada beberapa pendekatan. Dan ada orang yang punya pendekatan, atau ada teologi yang punya pendekatan bahwa meterai dengan sangkakala itu sebenarnya sama katanya. Jadi meterai pertama sama dengan sangkakala pertama, sama dengan cawan pertama juga. Jadi itu hanya dengan cara yang berbeda menggambarkan hal yang sama. Nah, ini adalah pendekatan yang kita sebut rekapitulasi atau siklik. Ya. Rekapitulasi, dan biasanya mereka mencoba membenarkan pandangan ini dengan membandingkan sangkakala pertama dengan cawan pertama misalnya. Dan sangkakala kedua dengan cawan kedua, ya, di mana sangkakala terutama yang kedua ya, yang pertama tidak terlalu bisa mereka bandingkan. Tapi yang sangkakala kedua nanti kita akan lihat apa sangkakala kedua, sepertiga laut ya, jadi serangan kepada laut, sepertiga laut menjadi darah, sedangkan di cawan yang kedua juga laut menjadi darah, sehingga mereka bilang oh ini sama persis. Dan di sangkakala ketiga sepertiga dari sungai-sungai dan air tawar menjadi darah. Dan di cawan ketiga, semua sungai dan mata air menjadi darah. Jadi sekali lagi mereka melihat sama di sini. Nah, yang kedua kena ke laut, sangkakala kedua kena ke laut, cawan kedua kena ke laut. Sangkakala ketiga kena ke perairan tawar, demikian juga cawan ketiga. Jadi mereka lihat sama. Kemudian cawan keempat ya, kena ke matahari, bulan, dan bintang. Sama di katanya, sangkakala keempat maksudnya. Dan cawan keempat juga kena matahari. Jadi mereka lihat sama itu. Tetapi yang mereka anggap sama ini hanya sekulitnya saja.
kalau kita perhatikan dengan seksama dan kita teliti melihat detail-detailnya, ternyata berbeda. Ya, berbeda. Bukan saja yang mereka cari-cari ini berbeda. Misalnya, yang di sangkakala itu sepertiganya. Ya, sepertiga laut kena, sepertiga air tawar, sepertiga matahari bulan bintang. Sedangkan yang di cawan seluruhnya, semua laut, semua air tawar. Nah, jadi beda total. Kemudian beda lagi. Yang disangkakala matahari bulan dan bintang dibikin gelap sepertiga. Kebalikannya di cawan matahari dibikin menyengat manusia begitu rupa sampai bisa membakar. Ya, jadi berbeda total. Demikian juga ya semua yang lain banyak yang nggak nyambung gitu. Jadi yang nyambung pun mereka paksa-paksakan. Apalagi jika dihubungkan dengan dengan sangkakala begitu. Jadi biasanya untuk sangkakala yang mereka samakan adalah yang 6 ya, dengan meterai, antara meterai dengan cawan ya. Mereka lihat yang nomor 6, katanya di meterai nomor 6 ada gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi gelap dan lain sebagainya, dan itu sama katanya dengan cawan ke-7 di mana ada gempa yang dahsyat sekali. Tapi detailnya beda ya, karena ini nomor 6 sedangkan ini nomor 7 begitu. Meterainya nomor 6, cawannya nomor 7. Jadi berbeda sebenarnya. Dan itu pendekatan yang salah. Dan kita harus memahami meterai dengan sangkakala, dengan cawan itu bagaimana? Yaitu dengan cara melihat bahwa sangkakala itu adalah bagian dari meterai. Artinya meterai ke-7 isinya adalah sangkakala. Itu. Jadi pembukaan meterai ke-7 itu efeknya panjang karena ketika meterai ke-7 dibuka berarti memulai serangkaian sangkakala gitu. Dan nanti ujung-ujungnya juga cawan ya, sedikit bocoran gitu ya, bocoran sebelum waktu bahwa nanti kalau kita sudah membahas cawan, ke-7 cawan juga adalah isi dari sangkakala ke-7 gitu. Jadi sangkakala ke-7 isinya adalah ke-7 cawan. Spoiler alert. Ya, jadi ya itu adalah cara kita harus memahami semuanya. Dan ketika meterai ke-7 dibuka, maka 7 sangkakala siap dibunyikan. Dan minggu lalu kita sudah membahas bunyi sangkakala pertama apa, yaitu sepertiga pohon terbakar, semua rumput terbakar ya. Yang kedua, sepertiga laut menjadi darah. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, sepertiga air tawar menjadi darah. Nomor 4, sepertiga matahari, bulan dan bintang menjadi gelap. Ya, saya rasa sampai di situ kemarin. Dan kita akan masuk sekarang ke sangkakala yang kelima. Dan itu akan kita dapatkan di pasal 9. Saya kasih lihat di sini. Oke, baik ya. Wahyu 9. Wahyu 9 ayat yang pertama. Kita baca dulu sampai dengan ayatnya yang ke berapa nih? Ayat 1 sampai ayat 12 terlebih dahulu di sini ya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang tak berdasar. Oke, dan di sini atau kita baca dulu deh ya, 1 sampai 12. Dan ia membuka lubang jurang tak berdasar itu, dan naiklah asap dari lubang itu seperti asap tungku perapian besar, dan matahari serta angkasa menjadi gelap karena asap dari lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka dikaruniakan kuasa seperti kuasa yang dipunyai kalajengking-kalajengking di bumi. Dan disampaikan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh merusak rumput di bumi ataupun segala yang hijau ataupun segala pohon, melainkan hanya manusia-manusia yang tidak mempunyai
meterai Allah pada dahi mereka. Dan kepada mereka dikaruniakan bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyiksa mereka selama 5 bulan. Dan siksaan mereka itu bagaikan siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada hari-hari itu manusia akan mencari kematian, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan rindu untuk mati, tetapi kematian akan lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu adalah seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada yang seperti mahkota menyerupai emas, dan muka mereka seperti muka manusia. Dan mereka mempunyai rambut seperti rambut perempuan, dan gigi mereka seperti gigi singa. Dan mereka mempunyai dada seperti baju zirah besi, dan suara sayap mereka seperti suara kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang berlari menuju peperangan. Dan mereka mempunyai ekor yang serupa dengan ekor kalajengking, dan ada sengat di ekor mereka itu. Kuasa mereka adalah untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Dan mereka mempunyai seorang raja atas mereka, yaitu malaikat jurang tak berdasar. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ia memiliki nama Apollyon. Celaka yang pertama sudah berlalu, lihatlah. Masih akan datang 2 celaka setelah ini. Lalu malaikat ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk. Itu sudah ini. Ayat 13 ya. Jadi sampai 12 celaka yang pertama sudah berlalu, lihatlah masih akan datang 2 celaka setelah ini. Jadi ini menyambung apa yang dikatakan di pasal 8. Pasal 8 bagian terakhir dikatakan ada 3 celaka yang akan datang, yaitu 3 sangkakala terakhir. Dan kembali kita diingatkan bahwa masa tribulation adalah masa yang gelap, ya. Itu adalah masa yang sangat sulit. Itu adalah masa penghakiman. Oleh karena itu Tuhan melepaskan berbagai penghakiman ke atas dunia ini. Dan itu adalah salah satu argumen lain mengapa jemaat perjanjian baru, orang-orang yang sudah diselamatkan di masa gereja ini, tidak akan ikut di dalam masa tribulation, gitu ya. Bukan karena orang percaya kita tidak akan mengalami kesusahan, ya kita pasti mengalami kesusahan di dunia ini, kita pasti mengalami pencobaan di dunia ini. Tapi bukan pencobaan atau kesusahan besar yang Tuhan janjikan sebenarnya untuk mencobai dunia ini, gitu ya. Dan itu kita sudah bahas sedikit di dalam pasal 3 ayat yang ke-14, janji Tuhan kepada jemaat Philadelphia bahwa Tuhan akan melindungi mereka keluar dari dari jam secara literal, ya, keluar dari waktu pencobaan itu. Jadi di dalam perjanjian lama, ya, hari Tuhan disebut sebagai hari yang kelam, hari yang gelap, hari murka, dan disebut juga kesusahan Yakub. Kita bisa membayangkan betapa memang ini adalah masa penghakiman. Tuhan mengizinkan, ya, berbagai hal yang sudah kita baca selama ini adalah penghakiman demi penghakiman. Kita diingatkan akan tulah-tulah di Mesir, di mana Tuhan melepaskan berbagai malapetaka, berbagai bencana kepada orang-orang Mesir, dan apa yang akan terjadi di masa tribulation akan jauh-jauh lebih hebat lagi, dan ya akan mendunia, akan global. Kalau kita lihat, ya, karena kenapa? Manusia yang ada di dalam masa tribulation adalah manusia-manusia yang telah menolak kebenaran pada mayoritasnya, gitu. Dan ya sebagian mungkin masih ada yang bisa diselamatkan. Masih ada remnant yang masih bisa diselamatkan bahkan setelah rapture. Dan kita ada baca itu di pasal 7 bahwa akan dimulai dengan 144.000 orang Yahudi yang percaya. Namun kemudian nanti juga ada sejumlah besar orang dari bangsa-bangsa lain. Ya, namun untuk mayoritas dunia ini masa tribulasi adalah masa Tuhan melangsungkan penghakiman. Jadi luar biasa, seperti sepertiga laut menjadi darah. Anda bisa membayangkan, ya. Kita membaca ini, Anda bisa membayangkan efeknya sangat luar biasa. Mulai dari meterai saja sudah wow, ya. Ada perang, ya, munculnya perang selalu mengakibatkan banyak kesusahan, ada kelaparan, krisis ekonomi, kematian, 1/4 manusia mati, saudara yang kasih Tuhan.
Ya, saya rasa pandemi ini belum ada apa-apanya, dan itu saja manusia sudah begitu panik, begitu ada yang histeris dan sebagainya. Ya, dan bukan kita mau mengecilkan pandemi ini, namun kita harus melihat dalam perspektif, ya, dalam perspektif um, manusia duniawi tidak bisa melihatnya dalam perspektif. Jadi mereka setiap hari diingatkan, wah sekian orang mati, sekian orang mati. Padahal dibilang kalau pandemi ini um, berat sekali, ya dibandingkan pandemi-pandemi lain, tidak seberat pandemi lain, ya. Saya pernah baca sedikit statistik bahwa ada penambahan kematian ya dibandingkan yang biasanya dari tahun ke tahun gitu ya. Ada penambahan kematian di berbagai negara kira-kira antara 5 sampai 10%. Ya, 5 sampai 10% penambahan kematian, dan itu bisa langsung karena COVID-nya, bisa juga karena misalnya layanan kesehatan yang lumpuh karena COVID. Ya. Karena di masa pandemi ini banyak orang yang mati bukan hanya karena COVID, ya, tapi ya, karena misalnya apalagi di awal-awal ya, di bulan-bulan, masih ingat bulan-bulan Maret, bulan April, bulan Mei, waktu informasi pandemi belum begitu banyak, semua orang ketakutan ke rumah sakit. Ya, kalau misalnya biasanya Anda sakit-sakit sedikit di dada, mungkin orang, wah cepat-cepat ke rumah sakit karena dikira serangan jantung. Maka sekarang ditahan-tahan, dan akhirnya banyak yang bisa juga menyebabkan mati karena kausa-kausa lain ya, karena penyebab lain pandemi ini. Tapi total-total pun ya semua kelebihan kematian dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu berkisar antara 5 sampai 10%. Nah, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan terjadi di masa tribulation. Dan di masa tribulation sampai dengan meterai yang keempat saja, seperempat manusia sudah mati. Seperempat manusia akan mati. Wow, kita tidak bisa membayangkan seperempat manusia, dan bagi orang yang tidak memiliki kepastian keselamatan, itu adalah hal yang sangat-sangat mengerikan sekali. Oke, dan kita melihat lebih lanjut lagi, ya, banyak hal. Setelah itu belum lagi hal-hal yang supranatural seperti sepertiga hutan terbakar, kemudian sepertiga laut menjadi darah, sepertiga sungai menjadi darah, dan lain sebagainya. Ini sungguh adalah tulah-tulah yang luar biasa. Nah, kemudian yang kelima di sini, sangkakala kelima, ini juga sesuatu yang luar biasa ya, luar biasa mengerikan. Kita kembali lagi ke ayat 1, di mana dikatakan, malaikat yang 5 meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi. Ya, dari bintang. Nah, dalam Alkitab bintang sering merupakan malaikat yang dimaksud ya. Jadi yang dimaksud bintang di sini adalah malaikat. Kenapa mereka disebut bintang? Ya, menarik juga. Memang mereka kadang-kadang disebut bintang. Gitu. Yang jelas, nah banyak orang bertanya kan, loh kenapa tidak kita anggap literal bintang saja? Gitu kan, katanya literal. Wah, ini nggak ini nih, nggak apa? Nggak konsisten. Bukan tidak konsisten. Ingat bahwa di dalam sistem penafsiran literal, kita mengakui bahwa ada simbol, ada alegori. Cuman, apa aturan kita? Aturan kita kan, kalau sudah bisa dipahami secara literal, maka tidak perlu lagi dicari makna yang lain, gitu ya. Tapi kalau tidak bisa dipahami secara literal, baru kita memikirkan apakah ini suatu simbol, apakah ini suatu yang alegoris dan sebagainya. Nah, kenapa kita tidak anggap ini bintang literal dalam pengertian seperti bintang apa ya? Seperti Alpha Centauri dan sebagainya, bintang yang ya tidak bisa. Karena apa? Jelas bintang di sini mengacu pada pribadi. Karena kan aku melihat sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang tak berdasar, dan ia membuka. Jadi ini pribadi. Bintang ini adalah pribadi begitu. Bintang ini bukan bintang apa ya? Ya, bintang yang kelap-kelip di langit itu.
Ya, bintang ini pribadi karena dia bisa dikasih kunci, dia bisa membuka dan lain sebagainya. Ya. Dan tadi saya katakan bahwa ya malaikat ya sering digambarkan seperti bintang. Coba kita lihat di sini ya. Oke, sebentar. Misalnya di dalam Ayub 38 ayat 7 sini ya dikatakan pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Anak Allah di sini mengacu kepada malaikat di sini. Jadi malaikat dengan bintang gini dikaitkan di sini ya. Kaitkan. Jadi yang dimaksud bintang di sini adalah malaikat. Ya. Dan nanti ada hubungannya juga dengan di Wahyu 12. Kita lihat di sini. Wahyu 12. Ketika naga besar, iblis dicampakkan ke bumi. Dikatakan di situ, dia menarik atau menyeret sepertiga bintang. Di sini ya, 4. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Dan sepertiga dari bintang-bintang di langit ini, kita bilang mengacu kepada malaikat-malaikatnya. Sebagaimana dikatakan di ayat 9. Lalu dicampakkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis dan Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Ia dicampakkan ke bumi dan malaikat-malaikatnya dicampakkan bersama dengan dia. Oke, jadi kembali ke Wahyu 9 ayat 1. Bintang yang jatuh ini adalah seorang malaikat. Malaikat yang jatuh tentunya. Ya, malaikat yang jatuh ini. Dan menjadi pertanyaan siapa malaikat ini? Ya, nanti belakangan di ayat 11 atau 12 kita akan dikasih tahu namanya adalah Abaddon. Namanya adalah Abaddon. Sebagian orang menyamakan ini dengan iblis atau Lucifer. Ini katanya ini adalah iblis atau Lucifer. Dan ya bisa saja ya walaupun kita tidak bisa absolut mengetahui itu. Kalau itu benar Lucifer, berarti Lucifer punya nama lain lagi ya, berarti yaitu Abaddon atau Apollyon sini. Tapi kita tidak bisa secara absolut pasti tentang hal itu. Ya, saya sendiri merasa bahwa bisa jadi saya lebih ke arah bahwa memang ini adalah iblis. Tetapi dulu saya beranggapan ini bukan. Tapi setelah saya pelajari dan setelah saya makin ini ya melihat berbagai komentator dan saya pelajari apa yang mereka katakan dan juga saya melihat apa yang Alkitab katakan. Saat ini saya merasa bahwa bintang ini lebih cenderung adalah iblis di sini. Mengapa demikian? Ya karena tadi ada hubungan dengan di pasal 12. Ya, di mana di pasal 12 dikatakan bahwa iblis dilemparkan ke bumi. Ya, jadi bisa jadi ini bertepatan dengan itu. Berbarengan ya. Sebuah bintang jatuh dari langit ke bumi, kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut, jurang tak berdasar gitu. Oke, kemudian ayat 2, dan ia membuka lobang jurang tak berdasar itu dan naiklah asap dari lobang itu seperti asap tungku perapian besar. Oke, sekarang sedikit ya ada perbedaan penerjemahan. Saya menerjemahkan dalam bahasa Yunaninya disebut abusos sebenarnya. Abusos di sini dalam bentuk genetif abusou.
Saya terjemahkan jurang tak berdasar. Ya, dalam bahasa Yunaninya memang satu satu kata saja, yaitu abusos, yang kalau dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan the abyss, ya, ABYSS. Nah, kata abyss di situ itu memang langsung diambil dari bahasa Yunani ini, abusos. Nah, Elai terjemahkan jurang maut. Nah, walaupun tidak ada kata maut sebenarnya di situ. Jadi abusos itu, busos itu adalah dasar gitu. Abusos jadi tidak punya dasar. Jadi anak kunci lubang jurang tak berdasar di sini. Dan di mana ini ya, abusos ini, begitu kan? Ya jelas ada di bumi, karena dia akan dilemparkan ke bumi. Ya, dan di manakah ada lubang yang tidak berdasar? Kalau tidak berdasar, kalau ada jatuh ke lubang itu kan berarti ada jatuh terus. Begitu. Dan secara fisika yang masuk akal adalah bahwa ini ada di tengah-tengah bumi, di perut bumi. Karena Anda bisa membayangkan kalau bumi kita ini kita lihat sebagai suatu kayak bola atau globe gitu ya. Lalu bagi ya coba saya ada alat ilustrasi nggak di sini? Saya nggak punya bola ya, sebentar. Iya, nggak ada barang-barang bulat juga di sini. Oke, saya pakai ini aja deh. Nah, ini anggap aja bola ya. Tentu bukan. Tapi ini kan silinder. Nah, tapi Anda bisa melihat di sini bahwa kalau misalnya ya anggap aja ini kayak bola. Kalau misalnya ada orang di sini, maka bagi dia gravitasi kalau dia jatuh itu ke sini, ya ke arah bawah. Ya kalau dilihatnya begini. Tapi ingat bawah dan atas itu tergantung dilihat dari mana. Nah, kalau ada orang yang sedang berdiri di sini, ya kita bayangkan dunia kan, maka dia kalau jatuh itu jatuh ke sini, begitu. Ada orang di sini, kalau dia jatuh ke sini. Jadi, nah, tapi kalau di tengah-tengah bumi gimana? Kalau di tengah-tengah bumi itu mau jatuh kemana, begitu. Jadi bisa jadi itu adalah suatu, di sana ada suatu penjara khusus, gitu ya, penjara khusus. Dan penjara itu disebut sebagai abusos di sini, jurang tak berdasar, di mana di situ sepertinya jatuh terus, begitu. Ya, jatuh terus. Oke, ayat 2, dan ia membuka lubang jurang tak berdasar itu, dan naiklah asap dari lubang itu seperti asap tungku perapian besar. Jadi bisa jadi letaknya di sini, pintunya di sini di salah satu, Tuhan bisa saja memakai salah satu gunung berapi misalnya. Salah satu gunung berapi menjadi pintu ke lubang tak berdasar ini, sehingga ketika pintu ini dibuka dibarengi dengan luapan asap, ya, luapan asap yang katanya seperti asap tungku perapian besar, dan matahari serta angkasa menjadi gelap karena asap dari lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Oke, nah keluar belalang. Nah kita perlu bertanya sekali lagi, prinsip kita adalah literal, gramatikal, ya, historikal. Dengan memahami bahwa kadang-kadang Tuhan memakai simbol. Belalang ini bisa dipahami literal tidak? Ya, belalang ini dari kata apa? Di sini ya, dari kata akrides, ya, dalam bahasa Yunaninya. Akrides ini memang artinya belalang, gitu ya. Tapi apakah ini belalang yang yang ditangkap anak-anak itu? Ternyata bukan, gitu ya. Nanti kita akan lihat deskripsi mereka tidak seperti belalang yang normal, tidak seperti belalang yang ada di tanah, begitu.
Ya, jadi belalang-belalang ini nanti kita akan lihat adalah roh-roh jahat juga sebenarnya. Jadi malaikat-malaikat begitu. Oleh karena itulah makanya mereka dilepaskan oleh seorang malaikat juga yang kita percaya bisa jadi adalah iblis, gitu ya, atau Lucifer. Jadi dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi. Dan kepada mereka dikaruniakan kuasa seperti kuasa yang dipunyai kalajengking-kalajengking di bumi. Nah, pertama, kenapa mereka disebut belalang? Kalau mereka adalah roh-roh jahat, ya, karena pasti ada kemiripan gitu ya. Misalnya belalang sering di dalam Alkitab dijadikan Tuhan sebagai alat penghukum, ya, dipakai sebagai tulah. Salah satunya tulah ke-8 di Mesir itu adalah belalang. Kemudian di dalam Yoel juga ya belalang disebut. Coba saya carikan. Kita lihat di sini Yoel, ya. Yoel. Ya, di Yoel ada 3 pasal. Kita melihat di sini di pasal 2 juga ada ya. Ini menggambarkan penghakiman Tuhan, kita lihat di sini. Ya, perhatikan di sini ya. Ya. Ayat 25 di situ ya. Ada gambaran. Coba saya bukakan. Jadi belalang itu menjadi sesuatu momok gitu pada waktu itu. Misalnya Yoel 2 ayat yang ke-26. Sorry. Di sini aja. Ayat 25 ya. Dan ini sudah bicara mengenai pertolongan Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Wah, belalangnya banyak sekali jenisnya. Ya. Dan disebut apa? Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Jadi belalang itu digambarkan sebagai tentara karena jumlahnya banyak. Ya. Yang Tuhan kirimkan untuk sebagai penghukuman, sebagai tulah. Gitu. Oleh karena itu, ini ya, belalang ya, dipakai juga di kitab Wahyu di sini. Oke, kembali ke Wahyu. Nah, belalang ini tapi beda ya, belalang ini beda. Mereka dikaruniakan kuasa seperti kuasa yang dipunyai kalajengking-kalajengking di bumi. Jadi, kalajengking adalah binatang yang berbahaya. Dia punya sengat. Ya, dan dia bisa melukai manusia. Ya, walaupun kalajengking tidak seperti katakanlah singa yang membahayakan ya sekali sampai mati. Kalajengking berbahaya tapi biasanya tidak sampai mati gitu, tapi menimbulkan kesakitan yang luar biasa.
Dan ini mirip dengan apa tujuan yang Tuhan berikan. Dan ada kata-kata kepada mereka dikaruniakan kuasa. Nah, berarti kalau mereka dikaruniakan kuasa, ini memberitahu kita bahwa walaupun Tuhan mengizinkan di sini malaikat-malaikat yang sudah jatuh dalam dosa, ya, roh-roh jahat, demons dalam bahasa Inggris, ya, setan-setan gitu, untuk menyerang manusia, namun sama seperti dalam kasus Ayub, para roh-roh jahat ini hanya bisa melakukan seperti yang Tuhan izinkan. Dan ini memberikan kita suatu pengharapan dan penghiburan bahwa sekalipun kita diserang oleh iblis, sekalipun di masa tribulation pun, iblis atau roh-roh jahat, ya, malaikat-malaikatnya hanya bisa melakukan sesuai yang Tuhan izinkan pada mereka. Jadi mereka dikaruniakan kuasa di sini seperti yang dipunyai kalajengking di bumi, dan disampaikan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh merusak rumput di bumi ataupun segala yang hijau ataupun segala pohon. Mereka hanya manusia-manusia yang tidak mempunyai meterai Allah pada dahi mereka. Oke, jadi ini belalang yang tidak menyerang rumput tapi menyerang manusia. Oke, ini bukan belalang biasa gitu. Dan ingat bahwa roh-roh jahat, ya, kalau kita bandingkan di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, ada kata-kata begini. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi kita diberitahu bahwa ada sebagian malaikat jahat yang sudah Tuhan tahan. Dan kalau kita kaitkan ini dengan fakta bahwa ketika Tuhan Yesus katakanlah di Nazaret dan di Yudea dan di Yerusalem, seringkali dia ketemu dengan orang yang kerasukan setan itu ada ketakutan. Ada pernah yang berkata kepada Tuhan Yesus, apakah engkau datang untuk menghukum kami sebelum waktunya? Gitu. Jadi mereka tahu bahwa mereka akan masuk ke hukuman. Mereka sangat takut akan itu dan sebagian sudah dihukum. Ya, jadi tidak semuanya sudah Tuhan tahan, tapi ada sebagian yang Tuhan tahan di sini. Sebagian yang Tuhan tahan di sini ini, ya macam-macam. Ya, sebagian dari mereka adalah yang berbuat cabul di Kejadian pasal 6. Ingat dalam Kejadian pasal 6 ada malaikat-malaikat yang disebut anak-anak Allah di situ, Bnei Ha-Elohim, yang berbuat cabul dengan perempuan-perempuan manusia. Dan mereka sudah Tuhan tahan, ya. Dan mungkin ada kategori lain lagi yang Tuhan tahan, tapi ini mereka Tuhan tahan. Kenapa tidak langsung Tuhan hancurkan saja? Ya, Tuhan masih punya tujuan untuk mereka. Salah satu tujuannya adalah, ya ini, misalnya sebagian dari mereka akan dibebaskan di sangkakala yang kelima ini, dan mereka akan menjalankan peran untuk menghukum, mengadakan tulah ya kepada manusia di sini. Oke, nah mereka hanya bisa menyerang manusia-manusia yang tidak mempunyai meterai Allah pada dahi mereka. Nah, meterai Allah pada dahi ini adalah sesuatu yang sudah kita ketemu di pasal 7. Masih ingat ya? Saya kembali ke pasal 7. Ada seorang malaikat yang membawa meterai Allah yang hidup, dan dia berseru pada malaikat yang lain agar tidak merusak dulu bumi, laut, pohon-pohon, sampai kami telah memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan ini Pak Sandy ada bertanya, apakah meterainya nyata, kelihatan, literal? Kalau literal sih pasti literal, ya. Cuman apakah kelihatan oleh manusia atau tidak? Nah, ini bisa dipertanyakan. Malaikat pasti bisa melihatnya, Tuhan pasti bisa melihatnya. Apakah manusia juga bisa melihatnya? Kalau kita bandingkan, sepertinya tidak, begitu. Sepertinya tidak. Kenapa? Karena kalau manusia bisa melihatnya, maka akan mempersulit, ya, akan gampang dianiaya begitu. Jadi langsung ketahuan, kamu ini Kristen, gitu. Jadi dengan demikian mereka akan dianiaya. Jadi saya lebih cenderung berpikir bahwa ini meterai yang
tentu ada gitu ya, dan secara rohani bisa dilihat, mungkin yang jelas malaikat bisa melihat dan lain sebagainya, iblis bisa lihat juga. Tetapi yang tidak kelihatan oleh manusia gitu. Dan itu meterai itu ada pada dahi mereka. Dan kalau kita baca di Wahyu pasal 7 yang dikasih meterai adalah 144.000 orang-orang dari suku Israel. Pertanyaannya adalah apakah hanya 144.000 orang ini yang dimeteraikan? Gitu. Dan jawabannya adalah sepertinya bukan. Ya, bukan hanya 144.000 orang ini, tapi 144.000 orang ini adalah yang pertama. Jadi mereka disebut buah sulung. Jadi mereka yang pertama dimeteraikan. Jadi mereka adalah orang-orang yang pertama diselamatkan di masa tribulation. Ini orang Yahudi ya. Pertama diselamatkan. Dan dari merekalah itu akan menjadi tiang penopang dasar kebenaran di masa tribulation dan akan memenangkan yang lain. Ya, dan kalau kita lihat di Wahyu, masih di Wahyu pasal 22 ayat yang keempat. Nah ini sudah di terakhir ya, sudah selesai masa tribulation. Ayat 3, dan segala kutuk tidak akan ada lagi, tapi tahta Allah dan sang anak domba akan ada di dalamnya. Maka hamba-hambanya akan melayani dia. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya ada pada dahi mereka. Jadi kalau ditanya tandanya apa? Tandanya itu seperti adalah nama Tuhan. Jadi nama Tuhan ada pada dahi kita. Nah ini yang mau ditiru oleh iblis. Gitu. Nanti iblis akan mencoba membuat tanda dia yang ada nama dia di situ atau bilangan namanya. Dan bilangan namanya adalah 666 katanya ya. Ya, dan kita lihat di sini mereka akan melihat wajahnya, namanya ada pada dahi mereka. Dan ini ternyata berlaku untuk siapa? Semua hamba Tuhan gitu. Jadi di sini ada indikasi bahwa yang dimeteraikan nanti bukan hanya 144.000 orang itu, melainkan semua orang yang percaya di masa tribulation. Ya, semua orang percaya di masa tribulation. Oleh karena itu, kalau kita kembali ke pasal 9 ayat 5 atau ayat 4, melainkan hanya manusia-manusia yang tidak mempunyai meterai Allah pada dahi mereka. Pertanyaan Pak Sunario, apakah meterai Allah sama dengan meterai Roh Kudus? Ya, berbeda. Makanya kita bilang, ya, sudah kita argumentasikan minggu lalu bahwa di waktu kita bahas pasal 7, bahwa perlu dimeteraikan lagi 144.000 orang ini, mengindikasikan bahwa ini sudah bukan masa gereja lagi. Kalau masa gereja, maka ketika mereka percaya, mereka sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus secara otomatis. Tapi kenapa mereka perlu ada dikasih meterai lagi oleh malaikat di sini? Ini mengindikasikan sudah bukan masa gereja. Ya, di mana ingat bahwa di masa gereja ada pelayanan Roh Kudus yang unik. Pelayanan mendiami hati manusia. Dan ketika rapture terjadi, pelayanan unik ini diambil oleh Tuhan. Sehingga Roh Kudus tentu masih ada, tapi Roh Kudus kembali lagi kepada pelayanan yang seperti di perjanjian lama, gitu. Ya, jadi mereka yang diselamatkan perlu punya meterai yang khusus di sini. Ya, dan ayat 5, dan kepada mereka dikaruniakan bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyiksa mereka selama 5 bulan. Dan siksaan mereka itu sebagaikan siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Makanya tadi dikatakan dikasih kuasa, ya. Jadi kalajengking kalau menyengat manusia rasanya gimana? Saya belum pernah disengat kalajengking. Mungkin ada yang pernah. Kalau ada yang pernah, silakan berbagi. Tapi dari yang saya baca atau saya pernah nonton dokumenter dan sebagainya, disengat ya kalajengking atau binatang beracun lainnya, itu pasti sakit ya, sakit dan ada racun di situ. Jadi mungkin ada bengkak, ya bisa bikin demam dan lain sebagainya. Pokoknya sangat tidak enak. Ya. Dan ternyata benar, sehingga di ayat 6 dikatakan, dan pada hari-hari itu manusia akan mencari kematian, tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan rindu untuk mati, tapi kematian akan lari dari mereka. Ya, kematian akan lari dari mereka. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa manusia itu tidak berdaya, mau mati pun belum tentu bisa, gitu. Jadi bisa jadi racun si belalang kalajengking ini begitu hebat sehingga ya mungkin membuat orang itu terkapar begitu.
Ya, kalau orang sudah terkapar di rumah sakit dan lain sebagainya, dia mikir mau mati pun susah, gitu kan. Ini mereka ngerindu akan mati, tapi kematian akan lari dari mereka. Oke, ayat 7, dan rupa belalang-belalang itu adalah seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan. Jadi jelas ini bukan belalang biasa. Dan di atas kepala mereka ada yang seperti mahkota menyerupai emas. Dan muka mereka seperti muka manusia. Jadi rupanya, saudara kasih Tuhan, um, ini Tuhan ya mempersiapkan tubuh khusus sepertinya untuk malaikat-malaikat jahat ini. Gitu. Jadi ingat, malaikat itu kan sebenarnya adalah makhluk roh. Ya, tapi Tuhan menyediakan tubuh khusus untuk mereka. Jadi sudah lama sekali malaikat-malaikat ini dikurung di jurang tak berdasar, sehingga ketika mereka dilepaskan ya, dan mereka dikasih tubuh sementara, mereka langsung melakukan misi mereka. Pak Sally bertanya, jadi seperti film zombie, tidak bisa mati ketika bunuh diri. Saya rasa bukan seperti itu ya. Tidak tahu bagaimana persisnya, tapi bisa jadi begini. Ya dia terkapar begitu kan, dia terkapar. Intinya adalah cara Tuhan bikin dia kematian lari daripada dia. Kematian lari daripada dia. Dan sebenarnya kematian juga tidak akan menolong sih, ya, karena kalau mereka mati, mereka akan masuk neraka. Gitu, ya. Oke, jadi wow, ini sangat mengerikan gambarannya ya, seperti kuda, tapi di kepalanya ada yang seperti mahkota emas, ya, dan mukanya seperti muka manusia. Wah, sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan. Dan mereka mempunyai rambut seperti rambut perempuan. Nah, sekarang pertanyaannya, rambut perempuan itu yang seperti bagaimana? Kalau misalnya saya kasih Anda dua helai rambut, Anda bisa nggak bedakan mana rambut perempuan dengan rambut laki-laki? Apakah dari warnanya? Tentu tidak ya. Rambut perempuan saya rasa warna sama saja dengan laki-laki. Tapi rambut perempuan dibedakan dengan laki-laki dari panjangnya. Itu panjangnya. Dan ini sesuatu yang banyak tidak dipercaya orang hari ini. Dalam 1 Korintus 11 ya, ayat 14. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan pada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, kita hari ini hidup di zaman yang serba terbalik. Ya, zaman yang LGBT, zaman di mana perempuan bisa jadi laki, laki bisa jadi perempuan, sehingga hal-hal seperti ini sudah ditinggalkan jauh ya. Bahkan di tahun 70-an, 1970-an yang mereka sebut zaman hippie. Saya belum lahir waktu itu. Ya, saya lahir 81. Tapi tahun 60-an, 70-an zaman hippie katanya. Wah, di situ mulai laki-laki mulai panjangin rambut ya, sebagian jadi hippie katanya. Itu adalah penentangan terhadap Tuhan. Ya. Nah, tapi hari ini ada juga wanita-wanita yang menentang Tuhan dengan apa? Ya, sengaja memotong rambutnya sangat pendek, gitu ya, sangat pendek sehingga ya mirip laki-laki. Gitu. Nah, kalau kita balik ke sini, mereka punya rambut seperti rambut perempuan. Jadi ingat bahwa kebanyakan malaikat di dalam Alkitab ya setiap kali digambarkan selalu maskulin. Tapi kenapa di sini memakai rambut perempuan? Ya itulah menggambarkan pemberontakan mereka. Dan gigi mereka seperti gigi singa, sangat menakutkan tentunya. Dan mereka mempunyai dada seperti baju zirah besi. Dan suara sayap mereka seperti suara kereta-kereta yang ditarik. Banyak kuda yang berlari menuju peperangan. Oke, ini gambaran yang mengerikan di sini. Dan mereka mempunyai ekor yang serupa dengan ekor kalajengking. Dan ada sengat di ekor mereka itu. Dan kuasa mereka adalah untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Suatu waktu yang lama. Dan kita hari ini pandemi sudah berapa lama? Sudah setengah tahun lebih. Tapi kebanyakan ya santai-santai aja. Ya. Tapi ini 5 bulan Anda kalau disengat ya disakiti.
Dan mereka mempunyai seorang raja atas mereka, yaitu malaikat jurang tak berdasar. Katanya di sini ya, malaikat jurang tak berdasar. Jadi malaikat jurang tak berdasar ini tadi yang kita bilang cocoknya adalah iblis gitu. Ya, karena iblis, kenapa iblis disebut malaikat jurang tak berdasar? Karena dia nanti akan dijebloskan ke sana juga gitu. Nah, tapi Tuhan kasih atau memberitahu nama dia yang lain, namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ia memiliki nama Apollyon. Nah, arti Apollyon dengan Abaddon sama, yaitu artinya penghancur atau destroyer. Dan memang iblis punya rencana untuk menghancurkan atau mau merusak manusia dan dunia ini. Oke, pertanyaan. Pak Ronald bertanya, apa benar ada yang namanya pelayanan malaikat kepada orang percaya? Ya, ya benar, gitu ya, benar. Jadi coba kita buka di mana ini? Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua sini bicara mengenai malaikat ya, kalau kita baca di pasal di ayat 13 ya. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Ya, jadi ada pelayanan malaikat pada orang percaya. Ya, walaupun kebanyakan kali kita tidak menyadarinya. Gitu. Pak Tendi malah hubungan ke jenglot gitu ya. Jenglot itu kan makhluk misterius itu kan, yang setengah legenda, setengah nggak jelas gitu ya. Ya saya rasa ya enggak lah, belalang ini nih ya. Belalang ini pokoknya memang mengerikan gitu ya. Oke, tapi jenglot itu ya diperkirakan apakah ini ya, apakah memang kuasa kegelapan juga, itu bisa jadi. Oke, kita akan break sebentar, 5 menit ya, dan kita akan lihat malaikat yang ke-6 nanti di sini. Malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Oke, kita break sebentar. Baik. Ya, itu adalah meterai yang bukan meterai, sangkakala. Sangkakala yang ke-5. Celaka yang pertama sudah berlalu, lihatlah masih akan datang 2 celaka setelah ini. Ayat 13, lalu malaikat ke-6 meniup sangkakalanya. Aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang ada di hadapan Allah. Jadi kita diingatkan bahwa di hadapan Allah memang ada mezbah, dan itu ada, kita masih ingat di mana itu, di pasal yang ke-6, masih ingat ya. Dan ketika ia membuka meterai kelima, aku melihat di bawah mezbah itu, supaya di sorga ada mezbah, dan itu wajar. Ingat bahwa semua yang dibuat oleh Musa dan Salomo di kemah suci dan di bait suci itu adalah menurut gambaran yang ada di sorga. Jadi mereka meniru apa yang ada di sorga. Jadi seperti konsep adanya tabut perjanjian, kemudian ruang kudus, maha kudus, dan sebagainya, mereka meniru apa yang di sorga. Jadi kalau di bait suci ada mezbah, maka tidak heran di sorga juga ada mezbah di sini ya. Dan ya rupanya, coba saya cari ayatnya dulu ya. Dikatakan di sini ada suara, coba kita balik lagi ke pasal 9. Ada suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas, katanya di sini ya. Ini sangat menarik karena tanduknya. Jadi mezbah itu rupanya ada tanduk di empat sudutnya di situ.
Dan apa fungsi dari tanduk-tanduk ini? Jadi rupanya ketika ada domba disembelih, maka darahnya itu harus dipoleskan di tanduk-tanduknya itu. Gitu. Misalnya, ya coba kita lihat di dalam Keluaran ya. Keluaran 30 ayat 2 kayaknya. Ya, ini berbicara mengenai apa ini? Mesbah tempat pembakaran ukupan. Harusnya kau buat dari kayu penaga, sahasta panjangnya, sahasta lebarnya. Kemudian apa? Tanduk-tanduknya harusnya seiras dengan mesbah itu. Jadi ada tanduk di sini ya. Yang kalau kita baca terus di ayat 10, sekali setahun harusnya Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya. Jadi dengan darah korban penghapus dosa, pembawa pendamaian. Jadi darahnya itu harus ditetes atau dipoleskan ke tanduk-tanduk dari mesbah tersebut. Jadi ini sangat-sangat menarik sekali. Dan kalau begitu, suara siapa ini? Ya, kalau kita balik lagi ke sini, aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang ada di hadapan Allah. Ya. Tentu ada beberapa kemungkinan, ya bisa suara malaikat, tapi saya lebih cenderung bahwa ini adalah suara Tuhan. Mengapa? Karena tadi hubungan tanduk dengan darah lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di dunia, mesbah di dunia seperti yang tadi di bait suci dan di kemah suci, itu darah domba dan darah lembu yang taruh situ, maka tanduk di sorga bagaimana saudara sama Tuhan? Tanduk mesbah di sorga itu pastinya menerima darah Yesus Kristus. Ya. Darah Yesus Kristus. Jadi ini adalah suara Yesus Kristus kalau begitu. Ya, walaupun ada sebagian orang tafsirkan ini suara malaikat, ya bisa-bisa saja. Tapi saya lebih cenderung bahwa ini adalah suara Tuhan di sini. Yang memerintahkan kepada malaikat ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat pada sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah malaikat yang telah dipersiapkan untuk jam dan hari dan bulan dan tahun itu untuk membunuh sepertiga dari manusia. Ya, jadi 4 malaikat di sini yang diikat. Jadi rupanya ada banyak hal yang terjadi di dunia ini yang kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani karena adanya dalam bidang rohani. Ya, ada semacam dimensi lain itu ya, dimensi rohani yang ada di sekeliling kita. Dan ada 4 malaikat yang terikat pada sungai besar Efrat, dan karena mereka terikat, kita bisa berasumsi bahwa ini adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh dalam dosa. Makanya mereka diikat. Tapi saat ini mereka dilepaskan. Ya, dilepaskan. Nah, mereka diikat pada sungai besar Efrat. Pertama sekali sungai Efrat disebut dalam Alkitab itu di Kejadian pasal 2. Itu sungai Efrat yang ada di Eden. Ya, di Taman Eden. Nah, tetapi sungai Efrat di Taman Eden itu sudah binasa oleh air bah. Ya, sudah binasa oleh air bah. Dan setelah Nuh dan keluarganya keluar dari air bah dan manusia makin banyak, mereka ada memakai nama Efrat ini untuk menamai lagi sungai Efrat yang sekarang ini. Gitu. Jadi sungai Efrat yang sekarang ini beda dengan sungai Efrat yang Taman Eden. Ya. Dan sungai Efrat yang sekarang ini rupanya signifikan. Signifikannya apa? Sungai Efrat memang banyak disebut dalam Alkitab. Ini adalah salah satu yang banyak ya. Yang lain tentu adalah sungai Yordan. Sungai Yordan dan sungai Efrat mungkin saya perkirakan 2 yang paling banyak disebut dalam Alkitab. Dan sungai Efrat menarik karena itu adalah batas yang Tuhan taruh sebagai perbatasan Israel. Waktu Tuhan janji untuk kasih tanah
kepada Abraham batasnya adalah dari, coba kita lihat, Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 18. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi sungai Efrat menjadi batasan, perbatasan Israel mestinya. Sungai Efrat telah menjadi tempat banyak sekali peperangan. Ya, jadi ada banyak signifikansi di situ. Dan rupanya Tuhan ada mengikat 4 malaikat jahat di sana. Tapi dilepaskan untuk jam dan hari dan bulan dan tahun itu untuk membunuh sepertiga dari manusia. Nah, kita bisa menafsirkan jam, hari, bulan, dan tahun di sini dengan 2 cara. Yang pertama adalah menafsirkannya, maksudnya adalah untuk waktu yang sangat tepat. Ya, jadi tahunnya tahun itu, bulannya bulan itu, harinya hari itu, bahkan jamnya jam itu. Tapi ini juga bisa dipahami dalam struktur bahasa Yunaninya dengan sedikit berbeda. Bisa juga dipahami maksudnya dipersiapkan untuk 1 jam, ya, 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun. Jadi dalam penafsiran ini berarti lamanya mereka akan melakukan tindakan mereka adalah setahun lebih sebulan, jadi 13 bulan, 13 bulan plus sehari. Begitu, plus sejam. Ya, 13 bulan plus sehari plus sejam. Dan itu adalah waktu yang diberikan pada mereka untuk membunuh sepertiga dari manusia. Wow. Jadi kalau di meterai ke berapa kemarin? Meterai ke-4 ya, 1/4 manusia mati, maka di sini sangkakala yang ke-6 sepertiga dari manusia akan mati. Jadi sedikit beda dengan sangkakala kelima. Sangkakala kelima menyiksa manusia tapi tidak membunuh mereka. Tentu mereka akan menghujat Tuhan, tapi di sini oke, kalau Tuhan bilang kalau kalian memang sangat pengen mati, nggak apa-apa, matilah di sini ya. Matilah. Dan jumlah pasukan berkuda itu, jadi rupanya 4 malaikat ini memimpin pasukan berkuda. Jumlah pasukan berkuda itu adalah 20.000 laksa. 20.000 laksa berarti 200 juta, karena satu laksa itu 10.000 juga. Ya, dan aku mendengar jumlah mereka, katanya di sini. Aku mendengar jumlah mereka. Dan demikianlah aku melihat kuda-kuda dalam penglihatan ini, dan orang-orang yang duduk di atasnya memiliki baju zirah berwarna merah api dan biru dan kuning belerang, dan kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa, dan dari mulut mereka keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga hal ini terbunuhlah sepertiga dari manusia, yaitu dari api dan dari asap dan dari belerang yang keluar dari mulut mereka. Sebab kuasa mereka berada pada mulut mereka dan pada ekor mereka. Sebab ekor mereka sama seperti ular, mempunyai kepala, dan dengan itu mereka menyakiti. Nah, ini gambaran juga, kita diberikan gambaran ya, orang-orang berkuda ini. Wow, dikatakan di sini apa? Punya baju zirah, kepala kudanya seperti kepala singa, dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Nah, ada sebagian orang atau komentator yang mencoba untuk mengaitkan ini dengan peperangan modern. Jadi mereka bilang, oh ini maksudnya perang pakai tank. Cuman karena Yohanes nggak pernah lihat tank, jadi dia gambarkan kayak kuda begitu. Ya, kayak kuda. Jadi dari meriam tank itu, nah keluarlah api, asap, dan belerang katanya. Dan itulah yang membunuh orang. Ya, dan ini cukup menarik, tapi kita akhirnya harus kita lihat tidak begitu cocok ya, tidak begitu cocok bahwa ini menggambarkan peperangan modern dengan tank, katakanlah dengan pesawat atau lain sebagainya. Tapi ini kembali adalah roh jahat di sini. Jadi pasukan yang 20.000 laksa ini adalah pasukan roh jahat, tapi beda dengan yang tadi, pasukan roh jahat yang satu ini Tuhan izinkan untuk membunuh manusia.
Dan kita lanjut lagi di sini. um, Ya, sebab kuasa mereka berada pada mulut mereka dan pada ekor mereka. Ekor mereka sama seperti ular, mempunyai kepala, dan dengan itu mereka menyakiti. Oke, jadi sangat jelas sekali di sini. Ada pertanyaan apa ini? Dari Evan. Izin bertanya, tentara yang berjumlah 20.000 laksa, 200 juta, mengacu pada siapa? Oke, ini sudah dijawab ya. Ini adalah roh-roh jahat. Ini adalah pasukan malaikat jahat juga. Gitu. Pak Solihin bertanya, di Wahyu 1/4 dibunuh, Wahyu pasal 6. Ya, di sini 1/3 dari sisa sebelumnya yang akan dibunuh atau dari jumlah semula. Pertanyaan baik yang ya saya juga tidak tahu ya dia hitung dari mana, apakah 1/3 dari yang sisa apa 1/3 dari yang pertama gitu. Jadi ya saya perkirakan bisa jadi 1/3 dari sisanya gitu ya, 1/3 dari sisanya. Dan kalau 1/3 dari sisanya berarti kurang 1/4 kan 3/4 kali 1/3 lagi berarti 1/4 lagi gitu. Jadi jumlahnya sama matinya kalau begitu. Kalau memang ini 1/3 dari sisanya ya. Jadi kita tidak tahu persis ya, karena bukan tujuan Tuhan sih maksudnya supaya kita hitung-hitung sampai sedetil itu ya. Ini untuk memberikan gambaran umum. Oke, Evan bertanya, apabila roh jahat bukankah tidak mempunyai wujud fisik karena makhluk roh? Ya, Tuhan bisa memberikan pada mereka tubuh khusus. Lagi pula, malaikat sebagai makhluk roh, dalam gambarannya dalam Alkitab bisa muncul secara fisik juga begitu. Ya, jadi makhluk roh bukan berarti tidak bisa muncul secara fisik rupanya. Ya. Kita lihat itu waktu mereka berzinah dengan wanita-wanita. Kita melihat mereka bisa makan bersama dengan Abraham. Tuhan Yesus ya, datang di kayu salib juga. Ya. Itu jelas ya, itu bukan malaikat sih, tapi artinya tidak ada yang negatif tentang tubuh atau sesuatu yang fisik gitu ya. Jangan kita menegasikan kayak misalnya Gnostik nanti mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak punya tubuh gitu. Nah, malaikat memang dikatakan makhluk roh. Tadi kita sudah baca di Ibrani ya. Tapi mereka bisa muncul dalam bentuk fisik. Dan ini bisa juga Tuhan siapkan tubuh untuk mereka. Nah, seperti yang tadi sempat kita singgung sedikit. Oke, pertanyaan lagi. Silakan kalau ada. Ayat 20. Dan selebihnya dari manusia yang tidak terbunuh oleh malapetaka ini tidak juga bertobat dari pekerjaan tangan mereka. Bahwa mereka tidak boleh menyembah setan-setan. Nah, Tuhan sengaja di sini ya membiarkan di sangkakala ke-5 dan ke-6 di sini membiarkan setan-setan menyerang manusia, sehingga Tuhan bilang, loh kamu kan yang mau ikut setan gitu kan, kamu yang mau ikut setan. Nah, ini kalau ikut mereka ini seperti ini gitu. Dan setan itu sebenarnya dia menipu manusia. Setan itu bukan senang dengan manusia. Banyak orang berpikir, saya di pihak setan aja lah, saya di pihak iblis, ya saya ikut dia, ya kayaknya lebih enak sih daripada ikut Tuhan. Tapi sering sama Tuhan, Anda ditipu gitu. Iblis tidak peduli dengan Anda, dia hanya mau menggunakan Anda, dan sampai ujung-ujungnya kalau dia akan senang untuk menghancurkan Anda gitu. Ya, jadi ya kacau sekali ya di sini bahwa mereka tidak boleh menyembah setan-setan dan berhala-berhala emas dan perak dan tembaga dan batu dan kayu yang tidak dapat melihat ataupun mendengar ataupun berjalan. Jadi mereka tidak juga bertobat, dan ini sangat mengherankan karena
sudah jelas-jelas ini adalah sesuatu yang supranatural. Hari ini ada begitu banyak orang yang mengaku diri ateis. Tapi saya yakin di masa tribulation tidak ada ateis lagi gitu. Nah, bukan berarti semua manusia akan bertobat percaya Tuhan Yesus, tidak. Sebagian akan terus menentang dia, terus menentang dia. Tapi bukan lagi sebagai ateis yang tidak percaya ada hal yang supranatural, tidak percaya ada Tuhan. Tuhan sudah jelas gitu. Dan iblis juga jelas. Dan nanti bagaimanapun harus memilih mau mendukung siapa. Ayat 21. Dan mereka tidak bertobat dari tindakan pembunuhan mereka. Jadi bukan hanya mereka salah secara teologis, mereka salah secara moral. Sini ya, tindakan pembunuhan mereka. Dan juga tidak dari praktek sihir mereka. Ya, oke, pembunuhan. Apakah pembunuhan marak di dunia hari ini? Ya marak gitu. Marak banyak terjadi. Salah satunya adalah aborsi. Aborsi adalah pembunuhan. Jadi tidak bertobat dari tindakan pembunuhan mereka. Malah banyak sekali orang yang mati karena aborsi. Dan juga tidak dari praktek sihir mereka. Nah, sihir belakangan ini juga semacam bangkit lagi gitu ya. Sempat kalau di abad-abad pertengahan jadi tukang sihir kan bakal dibunuh gitu. Tapi sekarang malah dianggap keren. Ya, dan kalau kita memperhatikan dunia ini memang sedang dikondisikan untuk menerima sihir sebagai sesuatu yang baik-baik saja. Nah, ini sudah dimulai dari puluhan tahun yang lalu di bawah sadar manusia, dicekokin konsep-konsep di film-film terlebih dahulu. Film Disney kelihatannya keren kan? Wah, ya nggak apa-apa lah anak saya nonton. Tapi di film Disney bukan hanya Disney, tapi itu salah satu contoh ya film Disney magic. Sihir digambarkan ada dua, ada sihir baik, ada sihir jahat gitu. Jadi ada tukang sihir jahatnya, tapi ada tukang sihir baiknya. Ya, Snow White ya, bukan Sleeping Beauty kan? Ada ada satu yang jahat, peri yang jahat. Ya, untung ada peri yang baiknya gitu. Jadi ada sihir jahat, sihir baik. Dan mulai dikondisikan seperti itu. Nah, akhirnya hari ini banyak orang bilang, oh dia mau belajar sihir tapi untuk baik katanya. Ya, tapi kalau kita baca dalam Alkitab tidak ada seperti itu. Jauh ya, semua orang yang melakukan sihir itu dianggap kekejian bagi Tuhan. Ataupun dari percabulan mereka. Ya, percabulan sudah nggak usah ngomong lagi. Saya rasa itu jelas sekali di dunia sekarang ini. Dan juga tidak dari perilaku mencuri mereka. Perilaku mencuri mereka ya. Nah, ini juga banyak sekali hari ini. Jadi ya sangat mengherankan bahwa sampai ke titik ini mereka tidak mau juga bertobat. Nah, ini membuktikan suatu kesalahan. Ada argumen orang yang berkata, kenapa Tuhan tidak mau menunjukkan dirinya? Kalau Tuhan tunjukkan dirinya, semua orang akan percaya dia. Tunggu dulu, belum tentu. Jadi ada orang yang akan menentang Tuhan. Nah, karena itu Tuhan tidak pakai metode seperti itu. Ini sudah terlihat jelas dari sini. Oke, baik. Sebelum masuk ke pasal 10, kita lihat dulu ada pertanyaan. Pak Stanley ya. Saya ingin bertanya katanya tentang 144.000 orang Yahudi yang dimeteraikan. Apakah ada perubahan terhadap sistem tanda keselamatan, misalnya baptis, perjamuan Tuhan, apakah masih ada? Pertanyaan baik. Jadi di dalam kitab Wahyu tidak menceritakan sih, ya, dan sepertinya tidak ada lagi, ya, tidak diharuskan lagi minimal, ya. Apa penggantinya? Ya, belum tentu perlu pengganti. Gitu ya. Oke, jadi ya sudah saya jelaskan di sini ya. Intinya di masa tribulation itu memang ini masa yang unik ya, masa yang unik di mana masa gereja sudah selesai, sedangkan baptisan adalah ordinansi untuk masa gereja. Jadi habis itu tidak pakai baptis lagi. Ya. Perjamuan Tuhan juga sepertinya sudah berhenti. Ya.
Dan jadi tidak perlu harus digantikan juga. Ataupun kalau digantikan, ya kita belum dikasih tahu. Nah, bahwa kita belum dikasih tahu, ada banyak hal yang belum kita dikasih tahu, itu digaris bawahi di pasal 10 di sini. Ya, jadi kita masuk ke pasal 10. Oke, sebentar. Saya 1 atau 2 menit ya, kita break sebentar. Saya ada sesuatu yang perlu saya lakukan. Sebentar saja, sekitar 1 atau 2 menit. Oke, sebentar. Oke, baik. Dan kita kembali lagi. Kita masuk ke pasal 10 sekarang. Pasal 10. Nah, di pasal 10 di sini, Yohanes mendapatkan suatu penglihatan lagi. Nah, jadi kita sudah selesai meterai yang bukan meterai lagi ya, sangkakala yang ke-6. Kita selesai sangkakala yang ke-6. Dan kita menunggu sangkakala terakhir. Ingat bahwa ke-7 sangkakala adalah bagian dari meterai. Meterai ke-7 isinya 7 sangkakala. Nah, sekarang sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah selesai. 2 celaka sudah selesai, yaitu 5 dan 6. Tinggal celaka yang terakhir, sangkakala ke-7. Nah, sangkakala yang ke-7 nanti akan dibunyikan itu di pasal ini ya, pasal 11. Dibunyikan di pasal 11. Tapi sebelum dia dibunyikan di pasal 11, Yohanes dikasih penglihatan dulu. Apa penglihatannya? Kita lihat di pasal 10. Lalu aku melihat seorang malaikat lain yang kuat. Malaikat lain yang kuat. Malaikat lain yang kuat karena sudah sempat ada malaikat yang kuat yang disinggung sebelumnya. Kalau saya tidak salah di pasal ini ya. Pasal 5. Ya, pasal 5 ayat 2. Di mana dikatakan sudah aku melihat seorang malaikat yang kuat mengumumkan dengan suara yang keras siapakah yang layak untuk membuka kitab itu. Ya, jadi seorang malaikat yang kuat dalam bahasa aslinya angelon iskron. Dan di pasal 10 kalau kita balik, aku melihat seorang malaikat lain yang kuat. Jadi dalam bahasa aslinya alon angelon iskuron. Alon itu yang lain. Ya, jadi yang lain. Jadi malaikat yang kuat ini istilahnya satu tipe ya dengan malaikat yang kuat yang pertama yang di pasal 5. Nah, oleh karena itu ada sedikit kontroversi mengenai identitas malaikat ini, bukan kontroversi lah, semacam perbedaan pendapat ya. Sedikit perbedaan pendapat mengenai siapa malaikat ini. Ada dua kubu. Yang pertama bahwa dia hanyalah malaikat biasa, malaikat yang kuat. Tapi ada juga sebagian komentator, misalnya Henry Morris dan sebagainya, yang menafsirkan malaikat ini sebagai Yesus Kristus. Nah, Anda bertanya, kenapa Yesus Kristus boleh disebut malaikat? Ya, bisa-bisa aja sih. Ingat bahwa malaikat kan bisa berarti pembawa berita. Ya, gembala sidang saja disebut malaikat oleh di mana itu di pasal 2 dan pasal 3. Selain itu Yesus Kristus juga ada memiliki titel malaikat yaitu Malak Jehovah yang disebut sebagai malaikat Tuhan di Perjanjian Lama. Jadi istilah malaikat Tuhan di Perjanjian Lama Malak Jehovah itu mengacu kepada Kristofani ya, yaitu Yesus Kristus yang menampakkan diri sebelum dia lahir sebagai manusia. Jadi bisa saja sih kata malaikat atau malak Jehovah atau apa dipakaikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi untuk di pasal ini bukan. Jadi bukan. Ya. Sebagian komentator menganggap ini adalah Yesus Kristus tapi bukan. Mengapa bukan? Karena sekali lagi dia dihubungkan dengan malaikat yang kuat yang di pasal 5. Jadi di situ ada malaikat yang kuat dan ini malaikat yang kuat yang lain gitu, malaikat yang lain yang kuat. Jadi alon. Dan alon itu kalau dalam bahasa Yunani itu artinya lain dan sama jenis. Jadi sama jenis. Ya, jadi bukan mengacu kepada
Tuhan Yesus ya. Walaupun deskripsinya sebagian mirip-mirip, artinya ya bisa-bisa saja begitu. Misalnya dikatakan dia berpakaikan awan. Awan itu sering dikaitkan dengan kedatangan kembali Tuhan Yesus ya, tapi tidak harus gitu ya. Dan pelangi ada pada kepalanya. Pelangi ada kepalanya, pelangi adalah busur Allah begitu. Tapi bisa saja malaikat ini dikaruniakan sesuatu. Dan wajahnya bagaikan matahari, kakinya bagaikan tiang api. Ini juga ada kemiripan dengan Tuhan Yesus, tapi ujung-ujungnya bukan. Ya, ujung-ujungnya bukan. Kenapa? Ada beberapa alasan. Satu tadi, malaikat yang lain yang kuat, ya berarti dia sama dengan yang di satu sama jenis ya, dengan yang di pasal 5. Lalu ya, kita lihat di ayat 2, dan ia memiliki di tangannya suatu kitab kecil yang terbuka, kitab kecil, dan ia menjejakkan kaki kanannya ke atas laut dan kaki kirinya ke atas bumi. Nah, ini juga alasan mengapa kita bilang ini bukan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus masih di sorga gitu, dan tidak ada program Tuhan Yesus menjejakkan kaki ke bumi sebelum dia datang kembali itu pada akhir tribulation. Sedangkan di pasal 10 di sini belum akhir tribulation. Jadi fakta bahwa malaikat ini menjejakkan kaki ke atas laut, ke atas bumi mengindikasikan bukan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus belum datang lagi ke dunia pada saat itu. Nah, signifikansinya apa? Jadi ini malaikat, kenapa dia jejakkan kaki ke atas laut, ke atas bumi? Ya, bisa jadi mengindikasikan penghakiman. Ingat, kakinya bagaikan tiang api ya, jadi menghakimi di sini. Ya, Tuhan melanjutkan programnya untuk menghakimi laut ya, dan bumi. Ya, jadi akan ada, ya itu akan terlihat nanti di cawan, ada berbagai tulah yang kena ke laut dan kena ke bumi. Oke, dan di tangannya ada suatu kitab kecil yang terbuka. Kata kitab kecil di sini berasal dari kata Biblaridion. Jadi penekanannya memang kitab yang kecil. Ayat 3, lalu ia berseru dengan suara keras bagaikan singa yang mengaum. Dan ketika ia berseru, ketujuh guntur itu memperdengarkan suara mereka. Ya, jadi kita bisa bayangkan sangat agung, sangat mengerikan, saut bersahut. Dan setelah ketujuh guntur itu memperdengarkan suara mereka, aku hendak menuliskannya. Jadi Yohanes merasa, wow, ini menarik apa yang dikatakan sih, dia ingin tuliskan. Tetapi aku mendengar suara dari sorga yang berkata kepadaku, meteraikanlah apa yang ketujuh guntur itu katakan, dan janganlah engkau menuliskan semua itu. Jadi dia disuruh memeteraikan. Nah, memeteraikan, sekali lagi, kita jangan dengan sudut pandang modern. Meterai modern itu kan kayak perangko gitu kan, ya meterai gitu di hadapan notaris atau di mana. Tidak demikian. Meterai zaman dulu ya adalah meterai untuk menjaga barang gitu ya. Biasanya sesuatu dimeterai berarti tidak boleh dibuka di situ. Jadi meteraikanlah apa yang ketujuh guntur itu katakan, berarti ya intinya Yohanes harus simpan itu baik-baik ya untuk dirinya sendiri. Jangan menuliskan katanya semua itu. Dan ini memberikan pengajaran apa kepada kita? Memberikan pengajaran kepada kita bahwa ada hal-hal yang Tuhan belum mau singkapkan kepada kita, begitu. Ya mungkin kita bilang, Tuhan kenapa ini guntur ini kok nggak dikasih tahu apa sih yang dia omongkan gitu kan? Ya ada hal-hal yang ya belum Tuhan mau singkapkan kepada kita, dan kita nggak usah pusing ya 7 keliling karena masalah itu. Yang penting kita setia kepada apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Oke, ayat 5. Sorry. Kemudian malaikat yang aku lihat berdiri di atas laut dan di atas bumi itu mengangkat tangannya ke sorga. Dan dia bersumpah demi dia yang hidup selama-lamanya, yang menciptakan langit dan segala sesuatu di dalamnya, dan bumi dan segala sesuatu di dalamnya, dan laut dan segala sesuatu di dalamnya. Tidak akan ada penguluran waktu lagi. Tidak akan ada penguluran waktu lagi.
Ya, dan fakta bahwa malaikat ini bersumpah demi Tuhan ini kembali mengindikasikan dia bukan Yesus Kristus. Ya. Jadi ayat 6, ia bersumpah demi dia yang hidup selama-lamanya. Berarti ini bukan Tuhan Yesus. Ya. Karena kalau Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus adalah Allah sendiri juga. Oke, dan yang ditekankan di sini adalah yang menciptakan langit dan segala sesuatu di dalamnya, bumi dan segala sesuatu di dalamnya. Anda boleh mencoba hitung berapa kali fakta bahwa Tuhan menciptakan, bahwa Tuhan adalah pencipta itu begitu banyak ditekankan di dalam kitab Wahyu. Dan ya semakin jelas hari ini bahwa itu adalah pesan yang diperlukan karena hari ini manusia ditipu atau sengaja tidak mau tahu, mengesampingkan Tuhan, ya, merasa bahwa tidak perlu ada Tuhan dengan Big Bang, dengan evolusi dan lain sebagainya, yang adalah posisi yang uh, super kacau. Oke, lanjut ayat 7. Lanjut ayat 7. Tetapi pada hari-hari suara malaikat ketujuh, apabila ia akan mulai meniup sangkakalanya, maka akan tergenapilah rahasia Allah, sebagaimana telah ia beritakan kabar baik itu kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi dengan ditiupnya sangkakala ketujuh dan diselesaikannya sangkakala ketujuh, maka nanti akan genap semuanya. Ya. Jadi ada banyak hal yang kita belum ketahui hari ini, nanti baru akan disingkapkan di masa tribulation itu. Makanya ada beberapa pertanyaan yang saya hanya bisa jawab, ya, ya bisa jadi begini, bisa jadi begitu, karena memang kita belum dikasih tahu dengan persis, gitu ya. Dan ingat bahwa Alkitab bukan hanya ditulis untuk kita saja, Alkitab ditulis untuk sepanjang zaman. Kalau Anda masih mengingat, ada banyak hal yang dituliskan kepada orang-orang Israel zaman dulu yang hari ini bagi kita tidak terlalu relevan. Gitu. Misalnya tanah mereka dari mana ke mana dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tuliskan karena memang Alkitab itu bukan hanya untuk kita saja yang hidup di abad 21. Ini kan untuk semua orang. Jadi kita melihat di sini dikatakan sebagaimana ya telah diberitakan kabar baik itu kepada hamba-hambanya para nabi, ya, rahasia Allah, ya, dan temanya tadi meteraikan. Jadi ada hal yang belum diketahui dan nanti baru akan diketahui di masa tribulation. Gitu. Jadi mereka akan buka kitab Wahyu, mereka akan lihat ya, banyak hal yang sama. Ya kalau misalnya ada orang yang diselamatkan di dalam masa tribulation, dia bisa memakai kitab Wahyu untuk menjadi pedoman bagi dia. Oke, coba saya lihat sebentar. Oke, dan kita lihat di sini ayat 8 ya. Ayat 8. Oke, sebelum ayat 8 kita lihat ayat 7 dulu. Masih ayat 7. Apabila malaikat ketujuh meniup sangkakalanya akan tergenapilah rahasia Allah. Mengapa? Karena ingat bahwa sangkakala ketujuh adalah sangkakala terakhir, dan dengan selesainya sangkakala ketujuh, selesai juga meterai ketujuh, karena isi meterai ketujuh adalah ketujuh sangkakala, gitu kan? Nah, berarti kalau itu selesai semua, maka program Tuhan bisa berlanjut, kan? Akan tergenapilah rahasia Allah. Ayat 8. Dan suara yang baru saja aku dengar dari sorga itu bicara lagi dengan aku. Nah, dan berkata, ambillah kitab kecil yang terbuka itu dari tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Maka aku pergi kepada malaikat itu. Wah, dia disuruh ambil
Oke, disuruh ngambil kitab kecil yang tadi disebut Bibliaridon. Ini dia, Biblaridion, sorry. Biblaridion. Em, disuruh ambil. Dan dia mau ngapain katanya. Maka aku pergi pada malaikat itu dan berkata kepadanya, berikanlah aku kitab kecil itu. Dia berkata padaku, ambillah dan makanlah dia. Jadi disuruh makan di sini. Nah, disuruh makan ini mengingatkan kita akan di perjanjian lama. Itu di Yehezkiel. Coba saya cari dulu sebentar ya. Yehezkiel 3 ayat 2 di sini. Ya, jadi di sini Yehezkiel juga dapat ini ya, dapat penglihatan dan disuruh apa? Makanlah apa yang kau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah pada kaum Israel. Maka aku bukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu, aku makan. Ayat 3, lalu firman-Nya padaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Ya, jadi firman Tuhan digambarkan di sini ya karena gulungan itu adalah gulungan firman Tuhan ya, digambarkan manis, menyegarkan jiwa. Tetapi ini agak sedikit berbeda dengan yang di kitab Wahyu di sini. Ya, di mana juga disuruh ambillah dan makanlah dia. Maka ia akan memahitkan perutmu, tapi dalam mulutmu ia akan manis seperti madu. Manis seperti madu. Bedanya apa? Di Yehezkiel dia dapat manis. Di dalam Wahyu dia dapat manis kemudian pahit. Di dalam mulutmu ia akan manis seperti madu. Berarti dalam perutnya dia menjadi pahit. Lalu aku mengambil kitab kecil itu dari tangan malaikat itu dan memakannya, dan di mulutku ia manis seperti madu. Tapi ketika aku menelannya, perutku menjadi pahit. Kok bisa ada yang begitu? Ya, tentu ini mengajarkan sesuatu juga. Firman Tuhan manis itu wajar, saya rasa. Manis seperti madu. Ya, dia ada banyak ayatnya ya. Misalnya di dalam Mazmur berapa ini? Mazmur sebentar. 19. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Ya, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga ya, nah, di Mazmur 19 turun lagi. Ini bicara mengenai tadi firman Tuhan tadi itu. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada banyak emas tua dan lebih manis daripada madu. Firman Tuhan lebih manis daripada madu katanya. Ya, benar gak itu? Ya, dalam hidup kita. Ini menjadi pertanyaan. Ya, dan itu benar mestinya. Tetapi katanya ketika aku menelannya perutku menjadi pahit. Nah, ini yang tidak muncul di Yehezkiel. Jadi baik Yehezkiel maupun Yohanes sama-sama disuruh makan kitab begitu. Yehezkiel dapat manis, Yohanes dapat manis tapi juga pahit. Nah, kenapa ini saudara-saudara? Nah, firman Tuhan itu memang manis, tetapi terutama dalam konteks masa tribulation, firman Tuhan juga menjadi pahit juga karena bagaimanapun juga ketika melihat ya melalui firman Tuhan tulah demi tulah bagi manusia, kehancuran, kematian yang begitu banyak, pasti kita ada rasa gimana ya, rasa pahit juga begitu ya, bahwa aduh sayang sekali mereka ini binasa begitu. Nah, jadi
masa tribulation ya, penuh dengan kebinasaan, kematian dan sebagainya yang bisa membuat perasaan pahit tadi. Dan kita harus paham bahwa kalau Tuhan menghukum orang, kita mungkin ada yang bertanya, bukankah di masa tribulation itu Tuhan yang menghukum? Gitu ya, benar sih. Tapi ketika Tuhan menghukum orang itu bukan dengan apa ya, dengan rasain lu gitu ya, bukan. Tapi Tuhan berkata bahwa dia tidak berkenan akan kematian orang fasik sebenarnya. Ya, yang dia ingin adalah pertobatannya. Dan ini adalah ayat yang sangat fatal bagi Calvinis, karena Calvinis kan dari dulu berkata Tuhan ingin sebagian orang selamat, kemudian sebagian dia tidak ingin selamat. Ya. Tetapi di dalam, coba saya cari dulu. Yeskiel juga ini ya, seingat saya, coba sebentar. Cari dulu deh. Ya, Yeskiel 18 sini ya. Ayat 32, kemudian Yeskiel 33 ayat 11. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang. Pasal 33 ayat 1. Demikianlah, katakanlah pada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan pada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Jadi memang segala tulah di masa tribulation itu didatangkan oleh Tuhan atau diizinkan oleh Tuhan minimal. Tapi Tuhan bukan melakukannya dengan dengan enteng ya. Tuhan berkata, aku tidak berkenan pada kematian orang fasik. Maunya Tuhan sebenarnya adalah semua orang diselamatkan. Tapi ingat, Tuhan itu balance, dia seimbang. Jadi ada kesabaran dia, tapi ada juga amarah dia. Kita jatuh ke yang mana, kan? Oke, Pak Stanley bertanya, biasanya pahit konotasinya bukankah kutuk? Katanya sini ya. Ingat bahwa ini adalah firman Tuhan dimakan. Ya, firman Tuhan dimakan. Jadi ada kaitan dengan kutuk tidak? Ya, ada, dalam pengertian firman Tuhan berisi kutuk untuk atau tulah ya, kutuk, tulah, malapetaka, bencana terhadap orang-orang yang akan binasa. Dan itu bagian yang membuat kita sedih juga gitu. Nah, sedih ini digambarkan sebagai pahit, bukan maksudnya kutuk pahit, kutuk dalam pengertian si Yohanes kena kutuk gitu, bukan. Oke, nah kita lihat lagi di sini sekarang, kembali di sini, dan ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak kaum dan bangsa dan bahasa dan raja. Bagaimana ini digenapi? Ingat bahwa Yohanes sudah sangat tua waktu dia menulis ini tahun 90-an. Jadi Yohanesnya sendiri bisa jadi sudah 90-an atau minimal 80-an akhir. Bagaimana dia akan bernubuat lagi kepada banyak kaum dan bangsa dan bahasa dan raja, yaitu dengan cara menuliskan kitab Wahyu ini. Jadi ingat bahwa waktu dia mendapatkan semua penglihatan ini kan kitab Wahyu belum ditulis. Jadi Tuhan sudah suruh dia, Tuhan sudah kuatkan dia di sini. Jadi ya akhirnya dia bisa melakukannya. Ya. Engkau harus bernubuat lagi pada banyak kaum dan bangsa dan bahasa dan raja, termasuk Yohanes telah bernubuat kepada saya melalui kitab Wahyu, ya, seorang dari bangsa Indonesia misalnya. Jadi engkau harus bernubuat lagi di sini digenapi dengan cara dia menulis kitab Wahyu ini. Kalau nggak salah, ada hubungan dengan pertanyaan Evan, perintah untuk memakan firman Tuhan, dan kemudian ayat 11 pada Rasul Yohanes untuk bernubuat kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa, apakah masih relevan mengingat Rasul Yohanes menerima wahyu ini pada masa tuanya? Tidak pernah meninggalkan Pulau Patmos hingga akhir hidupnya. Ya, saya sudah jawab tadi ya. Jadi dia bernubuat bagi banyak kaum dan bangsa dan bahasa dan raja dengan cara menuliskan kitab Wahyu tersebut. Oke, dan selesai kita pasal 10. Tanggung untuk masuk pasal 11. Ya, masih ada sedikit waktu kalau ada yang ingin bertanya. Ya, hari ini
ini ya kita 2 pasal, ya, dan ya saya sendiri juga merasa entah kenapa hari ini ya agak apa mungkin agak kurang tidur tadi malam gitu, jadi agak beda dengan pas hari Kamis. Kayaknya saya ngomong lancar gitu ya, lancar tapi agak ini. Tapi bukan sakit sih, ya, jangan khawatir. Em, Merasa agak capek aja di sini. Eh, Sehingga sepertinya otak saya berjalannya setengah kecepatan biasa begitu. Aneh juga ya. Eh, Ya, seringnya itu terjadinya hari hari Senin ya. Eh, nggak tahu kenapa juga. Ya. Em, Tadinya saya pikir ya kita bisa membahas pasal 9. Ya memang rencana saya sampai pasal 10 ya, tapi em, ada beberapa hal yang ini yang jadinya sepertinya agak agak kurang lancar begitu ya. Oke, tapi kita akan masuk nanti pasal 11 minggu depan ya, pasal 11, pasal 12. Kita masih ketemu ini masih sekitar berapa ya? 5 kali lagi mungkin. Ya, 5 kali lagi. Jadi kita perlu dari sini berarti memang ada 12 pasal lagi, 12 pasal. Ya, satu kali ketemu sekitar 2 sampai 3 pasal ya, saya rasa cukup di sini. Oke, pertanyaan dari Evan, apakah konotasi pahit yang dirasakan dapat melukiskan juga kondisi Rasul Yohanes mengalami banyak penderitaan di pembuangan? Ya, saya rasa bukan, karena ini ada hubungan dengan dia memakan kitab kecil itu. Jadi bukan berhubungan dengan penderitaan yang dia alami, tapi ada kaitannya dengan firman Tuhan di sini ya. Dan tadi itu firman Tuhan manis, sangat manis bagi kita, tapi pahit karena kita membaca dan mengetahui tentang hukuman Tuhan bagi dunia begitu, bagi dunia yang menentang dia. Jadi kita sebagai orang yang percaya itu kita manis bahwa kita diselamatkan, tapi karena kita ikut bersedih, ikut merasa pahit karena semua orang yang harus kena hukum. Gitulah. Terutama Rasul Yohanes mungkin dia merasa pahit karena dia melihat penghukuman yang begitu luar biasa di masa tribulation gitu ya, masa tribulation. Jadi itu menimbulkan kepahitan di tengah-tengah kemanisan. Manisnya adalah puji syukur saya tidak ikut binasa, puji syukur saya tidak ikut kena hukum seperti itu. Kalau Anda membaca tribulation, kita harusnya ngeri ya. Ini bukan fiksi loh, ini bukan film. Anda bisa bayangkan, kita mungkin istilahnya gini lah, di masa pandemi ini kita baru sadar dengan mati berapa ya? 5%, 10%. Pandemi ini kan mati, angka kematiannya berapa? Sedikit sebenarnya ya, 3%-an, 4%-an. Tapi itu saja sudah cukup mengerikan, artinya cukup membuat orang panik dan kasihan memang banyak orang yang mati. uh, di keluarga besar saya sendiri ada seorang yang masih paman yang meninggal ya, dan lain sebagainya. Ya, Anda bisa bayangin kalau seperempat mati, kemudian sepertiga mati. Wow, ya. Jadi di satu sisi kita berkata puji syukur saya tidak ikut di situ, itu manis ya, firman itu manis penuh dengan janji-janji Tuhan. Tapi di sisi lain ada nggak kita merasa oh kasihan juga orang yang ikut, dan itu pahitnya di situ ya, pahitnya, dan itu harus memotivasi kita. Makanya diakhiri dengan engkau harus bernubuat lagi. Artinya setelah dia dikuatkan Tuhan dengan makan ini, dengan manis dan pahitnya ini, eh, ada tekad lagi dalam diri Yohanes, saya harus peringatkan orang, saya harus bernubuat lagi tentang masalah ini, saya harus tulis ini supaya orang sadar. Demikian juga kita, ketika kita mengetahui firman Tuhan seperti itu, eh, kita termotivasi untuk selamatkan dan hindarkan orang dari segala malapetaka yang Tuhan tuliskan. Situ ya. Oke, baik. Jadi ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan stop sampai di sini. Oke, Pak Tio Andi bertanya, apakah malaikat punya jenis kelamin? Ya, apakah malaikat punya jenis kelamin? Ya,
malaikat secara konsisten di dalam Alkitab digambarkan sebagai laki-laki. Jadi maksudnya bagaimana digambarkan laki-laki? Misalnya malaikat diacu memakai kata ganti laki-laki. Ya, memang kalau bahasa Indonesia kan tidak ada kata ganti laki-laki, yang ada kata gantinya semua netral ya. Dia ya dia, kamu ya kamu. Tapi dalam bahasa Ibrani ya, dia itu bisa dia laki-laki, dia perempuan, seperti bahasa Inggris ada he, ada she. Dan kalau mengacu ke malaikat selalu pakai dia laki-laki ya. Kemudian gambarannya selalu laki-laki ya. Di Sodom dan Gomora dia datang sebagai laki-laki ya, di mana mereka ya mau diperkosa ya oleh orang-orang Sodom yang homoseksual dan lain sebagainya. Jadi mereka selalu digambarkan ini ya, digambarkan sebagai laki-laki. Nah, ini bertentangan dengan di dunia ini di mana malaikat rata-rata digambarkan perempuan. Ya, itu beda ya, beda sekali. Nah, apakah mereka punya jenis kelamin seperti manusia? Ya, itu belum tentu. Artinya begini, jenis kelamin itu baru ada efeknya kalau ada lebih dari satu gitu. Maksudnya gini, kalau misalnya Tuhan ciptakan cuma Adam dan nggak pernah ciptakan Hawa, maka tidak ada istilah jenis kelamin. Karena ya semua orang sama gitu kan. Nah, baru ada istilah jenis kelamin ketika ada yang berbeda begitu. Jadi ada Adam, ada Hawa gitu kan. Jadi malaikat ya setahu kita semua digambarkan laki-laki. Jadi belum tentu istilah jenis kelamin itu relevan kepada mereka. Ya. Oke, baik pertanyaan-pertanyaannya, dan ini sudah jam 9 lewat sedikit. Saya rasa kita akan stop sampai di sini. Dan untuk yang di Grave, mahasiswa Grave, ujian mid test akan saya kembalikan mungkin hari Kamis nanti ya, hari Kamis habis chapel. Dan untuk yang lain Anda bisa ambil, kalau misalnya Anda sempat datang ke Grave, Anda bisa ambil ininya ujiannya. Dan kalau tidak, Anda tidak sempat ke Grave, saya bisa kasih tahu nilainya. Dan kalau Anda mau dapat ininya, hasil koreksinya, mungkin harus menunggu ya. Jadi saya bareng-bareng dengan final test, atau saya fotokan juga mungkin bisa gitu ya. Oke, nanti kita bisa pikirkan sesuatu mengenai itu. Baik, saya rasa kita akan selesai. Kita tutup dalam doa saat ini ya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah sertai kami. Walaupun kami sebagai manusia banyak yang kami tidak ketahui, namun banyak hal yang sudah Engkau singkapkan Tuhan. Dan kami lemah Tuhan, kami lemah secara fisik, kami lemah secara pengetahuan dan hikmat kami. Oleh karena itu, ajar dan pimpin kami terus untuk mengerti kebenaran-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi sampai di sini dan Maranatha.